Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Rizkia Zahra dengan NPM 10070320019 dari kelas C dengan mata kuliah Perencanaan Kota. Eh, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan kota-kota kecil di Jawa Tengah dengan studi kasus pada 4 kota kecil di wilayah Joglo-Semar. Untuk topik spesifiknya yaitu pertama, pengelolaan perkotaan kota-kota kecil, kedua, kelembagaan kota-kota kecil, yang ketiga, tata ruang kota-kota kecil, dan yang keempat yaitu konsep manajemen kota-kota kecil. Pada latar belakang permasalahan, kota kecil dijadikan sebagai tempat hidup bagi penduduk perkotaan karena setengah dari penduduk perkotaan di seluruh dunia bertempat tinggal di kota-kota kecil. Yang kedua, perkembangan penduduk perkotaan pada kota-kota kecil di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk di kota-kota besar. Yang ketiga, permasalahan tata ruang di kota-kota kecil yang tidak ditangani dengan baik. Yang keempat, pengaruh kota-kota besar yang berdampingan dengan kota-kota kecil mempengaruhi perkembangan kota kecil. Serta yang kelima yaitu kondisi pembangunan di kota-kota kecil tidak efektif dan tidak berkembang secara mandiri. Berikut merupakan proses perencanaan atau perancangan. Terdapat 3 kondisi. Yang pertama yaitu kondisi aktual, berikut merupakan bagannya, dan yang kedua yaitu kondisi tipe 1, yang kedua yaitu kondisi tipe 2. Serta berikut merupakan gambaran perencanaan atau perancangannya terkait gambaran kajian studi kasusnya. Serta di sini ada bentuk kolaborasi dan organisasi penanganan, terdapat beberapa lembaga serta peranan yang dapat membantu dalam perancangan pembangunan yang akan dilakukan. Di antaranya itu lembaga Kementerian PUPR atau ATR, Kementerian Dalam Negeri, Badan Informasi Geospasial, Bapeda Provinsi, Kabupaten, serta Dinas PU, Kecamatan, Desa, Kelurahan, Konsultan, Fasilitator, serta masyarakat itu sendiri. Berikut merupakan pembiayaannya, yaitu bersumber dari dana desa dengan peran merumuskan pedoman penataan ruang, mensupervisi aspek teknis penataan ruang, menyetujui substansi peraturan daerah tentang rencana tata ruang. Berikut merupakan kajian studi banding, yaitu antara kota kecil di negara maju dan negara berkembang. Sebagaimana disebutkan bahwa negara berkembang masih menjadi sesuatu yang diabaikan. Selain karena adanya pengabaian tersebut, kondisi ini berhubungan juga dengan pendekatan yang tidak tepat dalam mengelola persoalan yang muncul pada kawasan perkotaan. Bukan hanya pada kota kecil, tetapi juga pada kota besar. Perencanaan induk yang cenderung mengabaikan ketersediaan sumber daya serta mekanisme implementasi, khususnya pada lingkungan yang mempunyai banyak kendala, serta problematika yang terjadi dalam kenyataan, yaitu kekurangan dalam 2 hal telah menjadikan perencanaan yang sangat jauh. Sebagaimana akibatnya terjadi kesenjangan. Kajian teori di sini yaitu merupakan definisi dari kota kecil, yaitu dengan jumlah penduduk melebihi 4.999 per kilometer dan kurang dari 100.000 penduduk. Serta pertanian adalah sumber mata pencaharian dari 25% penduduk dan sekarang sedikitnya ada 8 perbedaan pelayanan perkotaan. Metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder yang hanya memanfaatkan data-data bersumber dari internet dengan jenis data kuantitatif dan kualitatif. Analisis ini digunakan dengan analisis deskriptif, yaitu dengan memberikan gambaran dalam bentuk kalimat untuk memberikan penjelasan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.